Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Baiklah, dari sekalian kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan ya, nama Muhsin Al-Fikri. Saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang mengampu mata kuliah komunikasi politik ataupun kompol ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan pesan terlebih dahulu dari Pak Rektor ya, tentang ada dua bahaya yang harus selalu dijauhi oleh mahasiswa. Yang pertama adalah bahaya tentang LGBT ya, ataupun seks bebas ya. Nah, kemarin Pak Prabowo sudah menandatangani ya Perpres tentang ada ancaman non militer namanya ya. Ancaman non militer bagi bangsa kita itu adalah LGBT itu ya. Ada perkembangan homoseksual, kemudian juga lesbian, dan juga perilaku seks yang menyimpang. Ini harus kita hindari, kita jauhi ya, karena itu adalah merupakan satu ancaman bagi masa depan negara kita. Yang keduanya adalah bahaya narkoba ya. Narkoba juga harus kita jauhi. Jangan sampai kita bersentuhan lah ya dengan narkoba ini. Katakan no ya, sampai selamanya untuk narkoba ini ya. Itu pesan dari Pak Rektor ya. Ada sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit tentang sistem perkuliahan kita ya. Jadi kita akan melaksanakan perkuliahan ini sebanyak 16 pertemuan. Di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya, ujian tengah semester sebagai bentuk evaluasi, dan juga nanti di pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester ataupun UAS ya. Nah, di sini nilainya cukup besar ya, ada 40% penilaian di UTS ini. Kemudian juga di UAS juga 40%. Nah, sisanya itu ada 10% untuk tugas kelompok ya. Nanti rekan-rekan akan diberikan tugas kelompok dengan tema atau materi yang berkaitan dengan komunikasi politik ini ya. Sehingga nilainya 10 ya, dan nanti diakumulasikan. Mudah-mudahan kalau semuanya baik itu bisa mendapatkan nilai A gitu ya semuanya. Nah, RPS kita yang hari ini alhamdulillah ini sudah menggunakan OBS namanya ya, OBE ya namanya, OBE. OBE itu apa? Jadi outcome ya, outcome based education, itu namanya OBE. Jadi untuk kampus-kampus yang sudah mendapatkan peringkat unggul itu wajib menggunakan RPS OBE. Di mana OBE ini diharuskan ya agar mata kuliah itu disesuaikan ya dengan kebutuhan industri ya, pasar. Karena kan nanti setelah lulus ya, dia akan penyebar ya, akan ada yang menjadi manajer ya, ada yang bikin home industry, kemudian juga home production, macam-macam lah ya. Jadi semuanya harus berdasarkan kepada tuntutan industri pasar gitu. Nah, makanya OBE jadi bukan dihabiskan apa nih materi sesuai dengan keinginan pengajar, bukan ya. Kalau OBE ini harus betul-betul ada outcome-nya ya. Alhamdulillah untuk di Sangga Buana ini ya sudah diberlakukan RPS OBE ini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya silakan nanti kita akan melaksanakan diskusi ya. Kita perbanyak untuk diskusi. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya hanya menyampaikan pengantar ya, kemudian juga introduction-nya.
Sementara untuk pendalaman ya itu diharapkan bisa digali melalui diskusi ataupun bahkan bisa masuk ya berdebat juga boleh ya. Anda berdebat saya misalnya itu boleh ya. Tidak diharamkan lah ya. Jadi dengan harapan terjadi ada dialektika ya pemikiran sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul mendalam ya sesuai dengan yang kita harapkan. Mata kuliah ini penting sekali ya untuk dipelajari karena yang namanya politik ya itu pasti akan kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada kehidupan kita yang lepas dari produk politik gitu ya. Jadi kita misalnya bisnis, kemudian kita juga masuk ke dalam sistem ya sistem birokrasi ataupun sistem pekerjaan, semuanya itu adalah produk dari politik. Semua keputusan-keputusan politik itu akan mengikat kita sebagai warga negara ya, sehingga kita harus ikut berpartisipasi ya. Kita juga harus ikut memikirkan ya, dan juga kita perlu memberikan masukan ya terhadap keputusan politik ini karena mengikat sekitar berapa 300 juta penduduk Indonesia ya. Nah, jadi kalau kita hanya mendengar saja, kemudian hanya menerima saja, kita akan menjadi korban politik ya. Tetapi kalau kita bisa ikut di dalam proses pengambilan keputusan ya, kita ikut memberikan masukan, kita ikut mengkritisi, bahkan kita bisa aja kita menolak ya. Menolak misalnya rancangan undang-undang tentang migas, tentang partai politik atau pemilu ya. Kalau misalnya undang-undang itu atau rancangan undang itu dianggap akan merugikan ya kepada masyarakat, merugikan mahasiswa, merugikan publik, maka kita bisa memberikan masukan, memberikan saran, bahkan kita bisa menolak ya. Dan sudah dalam beberapa peristiwa terjadi, ada beberapa rancangan undang-undang itu dibatalkan ya, ataupun ditunda pelaksanaannya gara-gara tuntutan dari mahasiswa gitu ya. Yang demo turun ke jalan ya, ada ke gedung DPR ataupun ke DPRD, itu boleh. Semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi Anda ketika menyampaikan aspirasi ya kepada masyarakat, kepada dewan, kepada eksekutif, yudikatif, legislatif, itu dilindungi undang-undang ya. Itu tidak bisa dipersalahkan. Yang tidak boleh adalah melaksanakan anarkisme ya ataupun kekerasan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu akan bertentangan, bahkan akan diproses oleh aparat penegak hukum. Nah, tetapi selama demokratis, tertib ya, kemudian juga sopan santun, maka itu dilindungi oleh undang-undang. Demikian untuk introduksi ataupun pengenalan pada saat ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dengan perkuliahan di pertemuan yang ke-14. Kita sudah melaksanakan beberapa pertemuan membahas tentang berbagai isu yang berkaitan dengan komunikasi politik ya. Kita sudah membahas tentang pesan politik ya, kemudian juga tentang komunikator politik ya, dan juga ada partisipasi politik yang banyak ya. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini kita akan mencoba membahas satu isu yang sangat menarik ya di dalam komunikasi politik ini, yaitu tentang marketing politik atau proses marketing ya. Jadi bagaimana politisi ataupun partai politik ya itu mereka menjual partainya atau menjual dirinya. Jadi
kayak jual diri gitu ya, jual diri ya supaya, tapi mau dibeli supaya dipilih maksudnya ya. Mereka menjual pesan-pesan politik ya, menjual kampanye ya ataupun janji-janji ya supaya mereka dipilih ya, dipilih pada pemilu. Nah, jadi lebih ke fokusnya itu menjelang pemilihan umum ya, kalau proses politik ini. Kalau misalnya setelah pemilu biasanya itu ada yang disebut dengan pendampingan ya. Jadi pendampingan itu setelah terpilih nanti si anggota dewan ini mereka meminta kepada konsultan untuk bisa mendampingi dia ya, menjadi staf ahli ataupun menjadi tim lah ya di dalam lembaga legislatif. Itu biasanya dikasih honor ya, dikasih gaji lah gitu. Nanti dia yang menyiapkan misalnya untuk pidato ya, pidato politik disiapin oleh dia ya. Nah, makanya nanti kalian harus belajar yang menyusun yang namanya sebagai speech writing ya, sebagai penulis pidato. Jadi mereka kan tidak belajar seperti kita ya, mereka itu mungkin agak-agak tidak terlalu paham gitu ya kepada masalah-masalah komunikasi politik. Nah, maka melalui staf ahli itulah itu mereka bisa mendapatkan bahan pidato. Atau mungkin misalnya ketika kampanye apa nih yang harus disampaikan, isu-isu ataupun tema-tema kampanyenya apa ya, itu bisa disiapkan oleh kita. Nah, jadi di dalam ini ada disebut proses marketing ya. Pertama lingkungan pemasaran ya. Jadi sini ada strategi inti. Nah, jadi seorang komunikator politik ataupun konsultan politik itu mempersiapkan ya strategi intinya. Seperti halnya ketika berjualan ya ataupun menjual produk, itu kan ada strateginya kan, bagaimana supaya laku nih kan gitu ya. Sama juga harus dibuat strategi. Kemudian sumber daya strategisnya. Nah, ini kita harus menyusun. Ada berapa orang yang bisa dikerahkan ataupun bisa dimanfaatkan untuk bisa agar strategi ini bisa tercapai ya. Dan juga ada link dengan pemilih. Nah, ini penting. Jadi bagaimana seorang konsultan politik itu juga mereka harus punya jaringan ke bawah ya. Jadi jaringan itu misalnya dia punya kenalan dengan ormas ya, dengan yayasan ataupun dengan sekolah ya. Itu kan sumber-sumber dari para pemilih ya. Nah, ini link ini harus dimanfaatkan oleh konsultannya. Jadi ketika dia memasarkan si calon ya, itu sudah ada di bawah itu siapa yang akan dikunjungi. Ya. Juga yang keempat jaringan nilai juga sama ya. Kemudian juga ada lingkungan eksternal juga perlu dipelajari, ada sistem pemilu. Nah, kita ya sangat menentukan juga sistem pemilu itu. Bagaimana sistem ini bisa disiasati ya agar menguntungkan kepada si calon yang kita hire itu. Kemudian juga ada model kompetisinya seperti apa. Dulu kan ada misalnya dengan sistem suara terbanyak ya, ataupun misalnya dengan model-model yang lain ya, itu harus dipelajari. Jadi sistem pemilu, kemudian juga model kompetisi ya, termasuk juga regulasi hukum dan peraturan harus dipelajari ya, sistem pemilunya seperti apa, regulasinya di KPU terus harus dibaca habis tuh ya. Jadi ada peraturan KPU yang mengatur tentang misalnya cara berkampanye, kemudian juga jadwal kampanye, semuanya ada di sana ya. Kemudian juga ada sistem media. Media massa juga sangat menentukan ya. Jadi misalnya nanti kita harus mencari mana media yang akan kita manfaatkan. Harganya bisa terjangkau ya, harganya murah gitu kan. Dan juga nanti dia bisa mencari misalnya semacam kampanye gratis lah gitu kan ya. Itu juga bisa dicari.
Ada juga kultur politik. Nah, di sini kan kita juga beda ya, di kita ini kulturnya beda kita di politik, di masyarakat kita, di mana masyarakat kita ini seringkali mereka tuh mudah untuk dibeli ya. Jadi kasih uang 100.000 gitu ya, ambil 100.000, itu mereka bisa tuh diarahkan. Ya. Makanya sekarang ada disebut dengan serangan fajar itu ya. Serangan fajar itu jadi pada subuh sebelum pemilihan, nah itu si tim suksesnya itu ngebagi uang tuh ya ke masyarakat tuh, amplop gitu kan, kasih uang, kasih nomor itu nomor yang harus dicoblosnya. Jadi beberapa politisi kadang-kadang mereka daripada ngeluarin uang besar-besaran ya untuk kampanye, udah aja lah pas hari hanya nyiapin ya berapa ratus juta, berapa miliar gitu, ya, banyak yang jadi. Ini apa kultur ya, kultur politik. Saat ini masih bisa dibeli ya. Kemudian juga tingkat modernisasi masyarakat. Nah, kalau di kota-kota ya yang udah modern itu mereka beda ya, mereka mungkin lebih kritis ya. Kadang-kadang udah aja ambil uangnya katanya, pilihnya beda. Nah, jadi ditipu tuh si politisinya ya, oleh masyarakat itu. Uangnya diambil tapi tidak dicoblos gitu ya. Makanya banyak yang jadi stres ya, calon itu uangnya udah habis besar-besaran, efek suaranya nggak ada, dicari di TPS ya. Itu, nah ini karena ada tingkat modernisasi masyarakat ya. Nah dalam proses marketing, nah ini ada harus diperhatikan juga strategi marketingnya ya. Sini ada segmentasi ya, segmennya harus dipetakan oleh kita. Segmen mana yang akan kita pilih? Apakah segmen misalnya anak-anak muda, ya segmen Gen Z ataupun orang tua? Itu beda-beda pendekatannya. Ada juga targeting, ya targetnya mau berapa persen? Misalnya dari calon yang kita perjuangkan itu berapa persen akan mendapatkan suara? Ya. Kemudian positioning, ini misalnya partainya posisi dia di mana ya. Jadi memposisikan harus betul-betul, misalnya satu partai yang kita hire itu dia ada di posisi misalnya di papan atas ya, atau di papan bawah. Itu kan macam-macam ya partai itu nanti pendekatannya beda-beda. Nah kemudian nanti ada sistemnya, ada bauran produk ya, biasa tuh jadi bukan hanya satu sistem yang kita pakai tapi juga seluruhnya dipakai. Ada juga proses delivery-nya, ada full marketing, ada fast marketing, ada push marketing. Nah kemudian kita juga harus membaca pasar politik ya. Pasar politik juga penting ya. Di mana pasar politik ini pertama adalah ada media massa ya. Ini adalah pasar politik kita. Nanti media massa ini berkaitannya dengan pemilih. Bagaimana agar si media massa ini bisa mempengaruhi pemilih ya. Jadi ketika mereka baca media, kemudian mereka ini bisa mendapatkan wawasan ya untuk memilih partai A atau juga memilih si calon anggota dewannya. Yang tidak kalah penting adalah ada influencer, itu penting juga ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki follower yang cukup banyak. Ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Nah itu segera mereka harus kita ajak kerjasama ya. Nah, biasanya itu dibayar ya, berapa misalnya sekian, ada kontrak lah ya dengan para influencer. Nah kemudian di sini ada disebut dengan output political marketing ya, ada outputnya. Nah di sini ada yang disebut dengan perilaku politik ya, orientasi perilaku pemilu. Jadi kita harus memahami yang disebut dengan perilaku politik di masyarakat kita ya. Nah kadang-kadang masyarakat mereka mudah lupa ya terhadap peristiwa yang terjadi, itu mereka lupa. Kemudian terkena isu yang baru, makanya di kita dikenal ayat disebut pengalihan isu ya. Jadi misalnya ada peristiwa yang besar,
kemudian itu ada pengalihan isu ya supaya mereka isunya supaya lupa lah ya lewat media massa, lewat influencer dan sebagainya. Jadi di sini kita perlu mengenali perilaku politik. Itu barangkali pendahuluan ya dari marketing politik kita ini. Kita harus pelajari secara mendalam ya, karena ini sangat penting sekali, terutama nanti berkaitan dengan setelah kalian lulus ya, itu ada outcome-nya. Menarik karena ini tidak akan pernah berhenti ya, terus jalannya proses politik itu kan berulang ya, setiap 5 tahun sekali ada pemilu kan. Bahkan sekarang dipisah, ada pemilu pusat ya, memilih presiden, anggota DPR RI ya, DPD. Kemudian dibedakan sekarang waktunya dengan pemilihan daerah ya, pilkada daerah. Itu di sana ada pemilihan gubernur, wali kota, kemudian juga anggota dewan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi itu dua kali kita akan mengalami pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Ya, itu akan terus berulang. Dan jumlahnya sangat banyak sekali ya. Ini potensial sekali. Di kita ini di Indonesia ada sekitar 560 kota kabupaten yang melaksanakan pemilu. Tambah lagi ada 38 provinsi ya. Dan juga pilpres. Nah, jadi ini banyak sekali ya. Kalau kita bisanya menguasai materi ini, insya Allah ya kita bisa memberikan kontribusi ya kepada masyarakat. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi ya. Silakan kepada adik-adik yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun saran ataupun sanggahan, silakan. Pakai itu ya, pakai apa? Pakai ya, perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Alalwil dengan NPM 311-225-1034. Apakah marketing politik itu lebih berfokus pada program kerja atau hanya pencitraan kandidat saja? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Desta ya. Langsung aja jawabnya supaya nanti nggak lupa gitu. Tadi pertanyaan bagus sekali ya. Apakah marketing politik ini berkaitan hanya untuk pencitraan saja ya, atau program kerja secara lebih kesinambungan? Ya tentu saja yang namanya komunikasi politik di bidang marketing politik ini tentu saja tidak hanya sekedar untuk pencitraan ya. Memang pencitraan itu penting sekali ya untuk memulai citra untuk seorang calon misalnya ya, harus dicitrakan seperti halnya dulu kan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini jago pencitraan sekali ya, Pak Jokowi ini. Dia kan seorang dari Solo ya, tukang kayu tuh ya. Gorong-gorong. Tukang kayu, kemudian dia jadi wali kota ya Solo gitu kan. Citrakan ya orang-orang ya orang desa lah gitu kan. Kemudian juga masuk gorong-gorong kan di mana di DKI Jakarta ya gitu kan. Itu ternyata luar biasa ya. Pencitraan beliau ini ternyata mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari masyarakat. Ya. Dia dicitrakan sebagai orang desa, orang kecil, sederhana gitu kan ya. Tapi dalam perjalanan politiknya itu ternyata tidak sesuai ya dengan apa yang diciptakan itu. Bahkan hari ini setelah beliau 2 periode jadi presiden ya, masih tetap beliau ingin mempertahankan kekuasaannya ya melalui politik dinasti ya, yaitu
bagaimana agar anaknya ya itu menjadi wapres ya, meskipun dengan cara menghalalkan segala cara ya, termasuk merubah MK ya, disebut dengan anak haram konstitusi namanya kan gitu ya. Kemudian setelah itu juga sekarang kan masih terus ya ingin, sekarang isunya sudah mulai ingin menjadi 2 periode ya, jadi belum apa-apa nih, masih lama ya 2029 pemilu. Pak Jokowi ini masih semangat untuk bagaimana agar menjadikan anak ini menjadi 2 periode, dia wapres lagi, sehingga beliau mempersiapkan partai ya, kemudian turun juga itu bentuk pencitraan seperti itu ya. Jadi pencitraan ini ya seringkali masyarakat ya tanda petik tertipu ya dengan citra yang dibangun oleh politisi ya. Nah, jadi citra itu penting, tetapi memang yang namanya marketing politik bukan hanya masalah citra saja, tetapi adalah ini panjang sekali secara umum ya, bagaimana agar pemilih ini bisa mendapatkan ya informasi yang lebih banyak ya, misalnya kalau janji kampanye ya, itu bagaimana agar janji-janji ini bisa disampaikan ya kepada pemilih dengan utuh gitu, tanpa adanya manipulasi. Ini kan dihindari ya, jangan sampai manipulasi kan kesannya menipu ya, manipulasi itu ya. Jangan sampai politik ini menipu ya orang-orang kecil masyarakat. Sudah ya mereka dibohongin gitu ya, jadi janji-janjinya tidak ditepati, kemudian juga ditipu kadang-kadangnya dengan tadi pencitraan ya. Nah, jadi marketing politik ini lebih kepada program kerja yang berkesinambungan, bahkan tadi sampai ketika dia sudah terpilih pun itu harus dipakai ya, marketing politik ini karena 5 tahun ya. Jangan sampai kita mendukung juga bahwa politik ini hanya 5 tahun sekali. Nah ini keliru ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi politik ini bukan hanya 5 tahun sekali, tetapi adalah proses politik ini terus berjalan ya. Selama ada proses pembuatan undang-undang Perda ya, ada juga Kepres ya, Perpres, Pergub. Semua produk dari para penguasa itu adalah proses politik. Nah, itu kita harus kawal ya selama 5 tahun ini, jangan sampai kita terjebak 5 tahun sekali. Nah, saya juga ajukan kepada dari sekalian ya, marilah kita memandang politik ini bukan hanya sekedar hanya 5 tahun sekali ya, kemudian kita setelah mencoblos tinggalkan dilupakan, jangan ya. Itu berarti kita menjadi masuk ke dalam skenario ya para politisi itu. Memang keinginannya mereka seperti itu. Udah nyoblos lupa, udah tidak mau diawasi, tidak mau ditagih janjinya ya. Itu keinginan mereka. Supaya mudah-mudahan materi ini bisa memberikan wawasan ya kepada kalian dan bisa menjadi bekal ya untuk nanti setelah lulus ya ada outcome-nya lah yang bisa menjawab tuntutan pasar ya, tuntutan industri gitu, karena ini sangat menarik sekali ya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu di perkuliahan berikutnya ya. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.